Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Shalom, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat hari yang baru yang Kau berikan Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami itu berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata hari ini. Kita sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Senang Kak Jiki ketemu lagi dengan kalian. Walaupun masih lewat online dan Kak Jiki semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pasti kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini firman Tuhan diambil, kalian bisa baca nanti dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Wah, banyak banget Kak. Iya memang, jadi dirangkum dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nanti kita akan mengenal seorang atau sesosok orang figur gitu ya. Figur orang yang sangat luar biasa. Oke? Nah, sebelum Kak Jiki lanjutkan, yuk kita mau satu dalam doa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak yang ada, mereka di rumah mereka masing-masing dan dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan, dan saatnya hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi dasar dalam kehidupan adik-adik yang ada, menjadi pegangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Urapi hamba juga menyampaikan yang menjadi isi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kalian pasti kenal dengan sesosok yang ada di layar ini. Siapa dia? Iya benar, dia adalah Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Pak Jokowi. Nah, Kak Jiki mau bacain biografinya. Biografi itu apa sih Kak? Biografi itu adalah hal-hal mengenai Pak Jokowi. Misalnya lahirnya, dari orang tuanya siapa, terus dia lahir di mana gitu ya. Pokoknya tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi ini nama lengkapnya adalah Joko Widodo. Dia lahir di Surakarta atau Solo 21 Juni 1961. Kemudian nama orang tuanya adalah Notomi Harjo, itu ayahnya, dan ibunya adalah Sujatmi Notomi Harjo, itu adalah ibunya. Kemudian beliau beragama Islam dan dia memiliki 4 saudara, 3, jadi 4 itu sama Pak Jokowi. Dan sebelum beliau menjadi presiden, dia adalah pengusaha mebel atau pengusaha kursi, meja, kayak gitu, perabotan rumah, dan itu hasil karyanya bisa sampai dijual ke Amerika.
sebelum jadi presiden, beliau pernah menjadi wali kota di Solo, kemudian menjadi gubernur di Jakarta. Belum selesai masa periode untuk menjadi gubernur di Jakarta, beliau kemudian mencalonkan diri menjadi presiden, dan beliau menjadi presiden 2 periode untuk tahun ini. Dan siapa yang cinta Pak Jokowi? Oh, anak-anak sekarang nggak asing dengan Pak Jokowi ya. Mereka lebih kenal Pak Jokowi kayaknya. Nah, kemudian Kak Jeki mau memperkenalkan sosok berikutnya, idolanya Kak Jeki. Dan Kak Jeki berharap ini juga menjadi idola kalian semuanya. Di samping K-pop, terus apalagi lah itu Korea-Korea atau bintang-bintang film yang lainnya. Kak Jeki berharap ini adalah menjadi idola kalian. Idolanya Kak Jeki dan kalian semuanya, oke? Dia adalah, pasti kalian kenal semua. Benar, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Kak Jeki akan baca biografinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan biasanya dirayakan setiap tanggal 25 Desember, dan dia lahir beberapa tahun, ribuan tahun yang lalu sebelum kita. Kemudian Tuhan Yesus lahir dari pasangan Yusuf dan juga Maria, walaupun Maria ini hamil sebelum menikah dengan Yusuf, dan hamilnya adalah lewat Roh Kudus tentunya ya. Jadi itu adalah orang tuanya dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebelum memulai pada umur 12 tahun. Dan nah, tunggu sebentar, Kak Jeki langsung ingat nih, kalau Pak Jokowi itu adalah tukang mebel. Ini kebetulan atau enggak, Kak Jeki nggak tahu ya. Tapi Tuhan Yesus adalah anaknya tukang kayu juga. Jadi Tuhan Yesus juga, Yusuf adalah tukang kayu yang biasa juga membuat meja, membuat kursi gitu. Ada kesamaan lah ya di backgroundnya kayak gitu. Nah, Tuhan Yesus pada umur 12 tahun itu dibawa orang tuanya untuk diserahkan ke Bait Suci. Nah, di sana Tuhan Yesus ketemu dengan ahli-ahli Taurat, kemudian dia membaca Alkitab, membaca kitab-kitab yang ada di sana, kemudian dia bertukar pikiran sampai adik-adik tahu itu para ahli-ahli Taurat, mereka sampai bingung. Ini anak kecil kan masih 12 tahun ya, masih kecil. Nah, ini anak kecil tapi kok udah tahu banyak tentang firman Tuhan gitu. Sampai dia saking asiknya bercerita, ngomong sama ahli-ahli Taurat, bertukar pikiran, debat di sana. Sampai mama papanya itu, Maria dan Yusuf, udah kembali pulang, dan mereka baru sadar bahwa Tuhan Yesus nggak ada di rombongan. Kemudian mereka kembali mencari dan mendapati Tuhan Yesus ada di Bait Suci. Kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Dan Tuhan Yesus memulainya yaitu waktu pernikahan, ada sebuah pernikahan, kemudian anggurnya habis, pernikahan di Kana, anggurnya habis, dan ibunya Tuhan Yesus bilang bahwa Yesus anggurnya habis. Terus Tuhan Yesus bilang, ibu maunya apa? Terus mamanya Tuhan Yesus, Maria bilang, anggurnya habis, pestanya belum selesai. Tuhan Yesus bilang, belum waktunya ibu. Tapi walaupun Tuhan Yesus menolak ibunya, maksudnya belum waktunya Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat, tapi karena ibunya yang meminta, akhirnya Tuhan Yesus bilang sama juru-juru minum itu, ambil tempayan, semua tempayan yang ada, kemudian isi dengan air, dan Tuhan Yesus membuat mujizat. Itu adalah mujizat pertama Tuhan Yesus, merubah air menjadi anggur. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus puasa 40 hari, dan Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun
dibawa ke padang gurun, dan di situ adalah hari yang ke-40 Tuhan Yesus berpuasa. Tuhan Yesus lapar sekali dan dia dicobain oleh iblis. Dan kalian tahu ceritanya kan, Tuhan Yesus menang. Dicobain iblis 3 kali dan Tuhan Yesus ketiga-tiganya Tuhan Yesus menang. Yang pertama adalah dia bilang suruh mengubah batu ini menjadi makanan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus lapar. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke atas bumbungan bait Allah dan Tuhan Yesus dibilang suruh terjun ke bawah karena dia malaikat-malaikat Tuhan pasti akan menolong Tuhan Yesus. Dan tiga dari semuanya itu Tuhan Yesus menang. Oke? Dan setelah itu Tuhan Yesus memilih 12 murid-muridnya. Setelah 12 murid-muridnya Tuhan pilih, kemudian Tuhan Yesus mulailah mengajar orang banyak, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang tuli, orang lumpuh Tuhan sembuhkan, orang kerasukan setan Tuhan bebaskan, dan masih banyak hal lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Ada Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus meredakan badai, Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki aja, belum termasuk perempuannya, dan begitu banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, membangkitkan orang yang mati. Tapi walaupun begitu banyak hal yang udah Tuhan Yesus lakukan, ada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan yang paling parah adik-adik, ada muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kalian pasti tahu muridnya. Iya benar, dia adalah Yudas. Nah, mengapa Tuhan Yesus dia begitu banyak melakukan hal yang baik? Memang Tuhan Yesus nggak bisa menghindar dari, kan beberapa kali Tuhan Yesus juga mau ditangkap, tapi Tuhan Yesus tuh bisa lolos. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa, ada orang banyak tapi Tuhan Yesus jalan kayak gitu, orang-orang juga nggak ngeliat itu Tuhan Yesus gitu loh. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya bisa menghindar, tapi yang Tuhan Yesus lakukan dia tidak mau menghindar karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menebus dosanya Kak Jeki dan dosa adik-adik semuanya. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menghindar. Tuhan Yesus menjalani itu, dihukum mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Kak Jeki dan dosa adik-adik semuanya. Dan adik-adik tahu, enggak berakhir hanya di situ, karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Kemudian Tuhan Yesus juga masih ketemu dengan murid-muridnya, mengajar mereka sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Menyediakan tempat bagi Kak Jeki dan juga bagi adik-adik semuanya. Oke, jadi adik-adik semuanya, adik-adik yang Kak Jeki sayangi, jadikanlah Tuhan Yesus idola kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau mati buat Kak Jeki, buat adik-adik semuanya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Gak ada idola kalian yang mau mati buat kalian. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. Gak ada idola kalian di dunia ini yang mau mati buat kalian, kecuali Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah sosok yang perlu kita idolakan, yang perlu kita kagumi. Karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah penebus kita. Dia mau rela mati untuk menebus dosa kita semua. Oke? Tuhan Yesus luar biasa ya. Dan Kak Jeki berharap kalian mengidolakan Tuhan Yesus melebihi dari yang lain-lain. Kalau memang kalian mau mengidolakan Tuhan Yesus, berarti kalian harus punya hubungan. Seperti kalian selalu melihat kalau kalian mengidolakan siapa ya? Junhee ya? Yang artis Korea itu. Nah, kalian kan pasti pengen tahu tuh, pengen lihat dia lagi ngapain, terus dia bikin film apa lagi, Kapten Ri, apalah itu ya gitu. Nah itu kalian kan pasti pengen tahu tuh. Nah, lakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Kalian cari tahu tentang Tuhan Yesus,
baca Alkitab, kalian bisa lihat film-film tentang Tuhan Yesus yang itu akan membuat kalian bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semuanya, Kak Jeki udah selesai dan Kak Jeki mau aja adik-adik semuanya kita membuat prakarya. Nanti habis itu baru kita ayat hafalan. Oke, prakarya kita hari ini masih menggunakan ini apa namanya, origami. Ini ya origami ya adik-adik. Mau warnanya apa aja boleh, tapi Kak Jeki lebih memilih warna yang merah. Ini warna merah. Kemudian ini ya, Kak Jeki ambil yang di sini deh. Ini ada warna merah. Warna merah ini kemudian kita lipat. Sudah. Nah, kita lipat, kemudian kita lipat lagi gini adik-adik. Kira-kira berapa senti? 2 senti. Kita lipat lagi. Kemudian 2 senti lagi kita lipat. Oke. Dan kemudian biarin. Jadi 2 kali lipatan. Ya. Kemudian yang sebelah sini 1 kali lipatan. Ya, jadinya begini nih nanti kalau dibuka. Oke, habis itu nanti kita akan mengguntingnya. Bentar ya, Kak Jeki gunting ya. Nah, ini adik-adik sudah jadi. Ini jadinya adalah salib. Oke, tunggu ya, Kak Jeki tulis nih ya. Nah, adik-adik, nih ditulisin Jesus love me. Jesus love you. Nah, ya, ini nanti kalian bisa pakai buat pembatas buku. Oke, kalau kalian ada kertas yang tebal itu lebih bagus. Jadi bisa dia seperti ini. Nih, tulisin ya, Jesus love me. Oke, dari semuanya. Nah, gampang. Jangan lupa kalau udah jadi difoto, dikirimin ke Kak Jeki. Kemarin teman-teman kalian ada beberapa yang sudah bikin dan dikirim ke Kak Jeki. Tapi ada juga teman-teman kalian juga yang belum bikin. Yang belum bikin ya. Oke. Ya, ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3c. Gampang banget. 1 Korintus 12 ayat 3c. Bunyinya, Yesus adalah Tuhan. Gampang kan? 1 Korintus 12 ayat 3c bunyinya adalah Yesus adalah Tuhan. Oke? Yuk, Kak Jeki mau berdoa buat kalian. Sekaligus Kak Jeki doa berkat buat kalian. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah anak-anak boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadi idola dalam kehidupan setiap anak-anak yang ada Tuhan. Hamba selesai, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi setiap adik-adik yang ada. Biarlah mereka bertumbuh lebih mengenal akan Engkau Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa buat orang tua yang ada, biarlah orang tua bisa mendampingi anak-anak Tuhan untuk mereka bertumbuh di dalam Engkau, dalam studi mereka, dalam mereka juga beribadah kepadamu. Biar orang tua punya hubungan yang baik. Engkau pulihkan setiap hubungan orang tua dengan anak semakin baik lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati orang tua mereka Tuhan, memberkati orang tua anak-anak yang ada, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, usaha mereka, Engkau menolong mereka dan berikan kesehatan yang sempurna bagi orang tua yang ada Tuhan. Dan hikmat-Mu menjadi bagian dari setiap orang tua saat mendampingi anak-anak sekolah Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah-sekolah mereka yang masih online Tuhan. Engkau juga menolong anak-anak yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, bahkan ujian-ujian yang ada Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu menjadi bagian dari mereka. Dan kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai berjalan dan beberapa sudah divaksin. Kami mengucap syukur dan nanti giliran adik-adik juga akan divaksin. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, biar mereka tidak takut Tuhan untuk divaksin, tapi mereka menanti-nantikan sehingga mereka bisa bebas dari COVID dan mereka bisa kembali sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Sekarang terima berkat ya. Yuk angkat tangannya. Oke, Kak Jeki berkatin kalian. Bapak hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan. Biarlah berkat kecerdasan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu jadi bagian dari mereka. Jadikan anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan, dan anak-anak yang punya belas kasihan terhadap orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga. Kalian spesial. Sarangnya. Dah.